kalau saat ini sih hacker emang konotasinya sih negatif ya. Kayak dia ngehack sistem, ngebocorin data dan lain sebagainya. Udah pernah dulu dapetin kayak phishing gitu dari WA tuh dapet disuruh klik-klik undangan yang .apk itu nggak sih? iya. Halo Smart Citizen, aku Amira. Aku Laili, selamat datang di JC Talks Podcast kedua. Di JSC Talks Podcast ini kita akan berdiskusi dengan narasumber dari berbagai latar belakang tentang kota cerdas Jakarta dalam berbagai multidisiplin. Misalnya seputar kehidupan kota Jakarta, teknologi masa kini dan masa depan, kolaborasi warga sampai inovasi-inovasi baru di ranah Pemprov DKI Jakarta. Kalau di episode kemarin tuh kita udah ngobrolin soal Ramadan ya Lel, kita tuh punya topik yang gak kalah menarik nih sekarang. Wah, interesting banget tuh Mir kayaknya. Tahu nggak apa? Nggak tahu apa? Tingkat keamanan siber di Indonesia dan kenalan dengan ethical hacker. Mungkin banyak nih orang-orang di luar gitu ya, mereka nggak tahu apa itu cyber. Apa itu cyber Mir sebenarnya? Setahu aku ya, cyber itu berkaitan sama sistem data, terus internet dan teknologi. Nah, supaya lebih tahu lebih lanjut nih teman-teman di rumah dan sama pakarnya langsung, kita hari ini udah kedatangan tamu spesial yaitu Mas Faras Gifari sebagai cyber security trainer, penetration tester dan content creator. Halo Mas, selamat pagi. Iya, pagi. Apa kabar, puasa nggak? Puasa dong, alhamdulillah. Nggak mokel ya? Enggak. Tadi kan aku sama Leili udah ngobrolin nih soal kayak siber itu apa, terus juga hacker itu apa tadi kan. Cuman kita tuh sebenarnya masih banyak belum tahu nih Mas. Boleh nggak sih dijelasin sebenarnya tuh hacker itu apa? Karena kalau dalam bayangan aku dan mungkin teman-teman di rumah juga yang awam gitu, hacker itu taunya kayak ngeretas akun Facebook lah, akun Instagram lah. Tapi sebenarnya kalau dari secara aslinya tuh gimana sih? Apa sih hacker itu? Oke. Jadi bener sih, hacker itu kan ya emang itu kalau saat ini sih hacker emang konotasinya sih negatif ya. Betul. Kayak dia ngehack sistem, ngebocorin data dan lain sebagainya. Cuma sebenarnya hacker itu tuh dia terbagi berdasarkan sifatnya dia sebenarnya. Tergantung dianya baik apa enggak. Oh gitu. Tapi, jadi ada berapa jenis maksudnya? Nah, terbagi menjadi ya secara general sih terbagi menjadi dua. Kita nyebut itu black hat dan juga white hat. Kalau black hat itu hacker yang jahat, yang dia memanfaatkan ilmunya dia, skillnya dia buat bocorin data, buat ngehack sistem dan lain sebagainya. Kalau white hat ini dia kebalikannya. Ilmu yang dia gunakan sama, skill yang dia gunakan juga sama kayak black hat. Cuma bedanya di sifatnya dia. Kalau white hat itu mereka itu kalau menemukan kerentanan dilaporkan ke pihak yang berwajib atau pihak yang punya aset. Dan kalaupun misal nggak direspon ya mereka biasanya akan tetap ini sih menjaga kerentanan itu secara rahasia biar nggak tersebar secara publik. Jadi dan intinya nggak disebarin ke ini sih ke ranah publik kalau menemukan kerentanan atau menemukan celah kecacatan sistem. Dan utamanya kalau white hat itu sih dilaporkan biasanya ke yang punya aset. Oke, berarti white hat itu sama dengan ethical hacker gitu ya? Iya, betul, sama. Itu jadi kata lainnya aja. Terus jadi kaitannya si hacker-hackernya dengan cyber itu apa? Jadi cyber itu kan intinya kan semua ranah digital ya. Karena kan aplikasi-aplikasi kan juga digital. Kayak misalnya gampangnya lah, pesan ojek kan sekarang udah digital kan. Atau misalnya bayar pajak itu semuanya udah digital. Itu kan masuk ke ranah cyber ya. Nah, itu ranah cyber itu harus ada keamanannya, yaitu cyber security. betul. Nah, untuk ngetes keamanannya itu kita butuh hacker yang baik. Karena kita juga harus ngetes nih seberapa aman sih aplikasi kita gitu. Kalau kita nggak ada hacker yang ngetes ya udah keburu diserang duluan sama hacker yang jahat. Jadi gimana ya? Biarin yang nemuin itu hacker baik atau hacker dari internal perusahaan, biar di report ke programmernya dan dibetulkan kerentanannya agar tidak bisa dieksploitasi lebih lanjut sama orang jahat begitu. Berarti tadi kan ini ya katanya kalau misalkan nemu nih kerentanan, terus lapor ke yang punya aset atau dan sebagainya lah gitu. Berarti kalau hacker-hacker, ethical hacker terutama di sini itu kerjanya gimana ya sistemnya? Apakah sama satu perusahaan tertentu aja atau kayak freelance gitu atau gimana, boleh cerita nggak Mas? Sebenarnya ada banyak. Oh gitu. Iya. Kayak kita pekerja biasa aja gitu ya? Ada kayak gitu. Kayak contoh lah sekarang di perusahaan swasta atau bahkan pemerintahan, mereka itu biasanya kalau mereka udah aware sama cyber security,
mereka akan punya yang namanya itu SOC atau singkatannya itu Security Operation Center. Security Operation Center itu terdiri dari orang-orang yang memang memiliki keahlian di bidang cyber security untuk mengamankan aplikasi mereka. Ada yang tugasnya itu mereka mencari kerentanan pada aplikasi dengan cara ngehack langsung ya. Lalu ada juga yang tugasnya itu mempertahankan aplikasi supaya jadi lebih secure. Atau dalam arti kata lainnya dia benerin kerentanan dan mendeteksi hacker-hacker yang menyerang aplikasi mereka. Jadi kalau di Security Operation Center itu juga terbagi dua juga tuh hacker tuh. Tapi kalau ini kan ada white hat semua ya. Ini terbagi duanya lagi menjadi yang ofensif atau yang menyerang dan defensif yang bertahan. Tapi ofensif itu tujuannya untuk menguji aplikasi sendiri gitu. Iya, untuk menguji aplikasi sendiri. Keren. Dan mereka kan ya jelas legal ya karena kan emang ngetes aplikasi sendiri. Nah, selain hacker-hacker atau orang-orang cyber security yang di-hire sama perusahaan dan suatu instansi pemerintah misal gitu kan. Ada juga hacker freelance sebenarnya. Hacker freelance ini mereka bekerjanya itu dari internet aja. Dari kayak perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini ada lagi yang menarik sebenarnya. Kita bisa ambil contoh perusahaan besar, misalkan Apple lah. Apple itu mereka membuka yang namanya itu sayembara bug bounty program. Jadi intinya si Apple tuh bilang gini lah. Yang bisa menemukan kerentanan di infrastrukturnya Apple, di web aplikasinya Apple akan dikasih reward berupa Hall of Fame dan juga uang gitu. Misal berapa ratus dolar atau bahkan ribuan dolar. Bahkan Apple itu yang paling fantastis itu dia berani ngasih 1 juta dolar ke orang yang bisa melakukan, kalau nggak salah itu authentication bypass sih, nge-bypass verifikasi di Apple gitu atau di device-nya, device iPhone dan lain sebagainya. Nah jadi freelancer tuh kayak gitu ya. Misal kita ngetes aplikasinya Apple, terus kita laporin ke Apple. Kalau misal Apple menganggap ini sebagai kerentanan yang valid dan kerentanan yang harus dibetulkan, mereka akan menerima kerentanan itu dan akan membayar orang yang menemukan kerentanan itu. Dan itu juga ada platformnya sendiri. Ada platform yang khusus memang isinya itu perusahaan-perusahaan yang pengen membuka bug bounty program. Namanya apa tuh? Namanya itu HackerOne ada. Contohnya HackerOne. Aku tanya HackerRank. Ada HackerRank juga. Iya, HackerRank buat programming itu. Kalau HackerOne itu ya isinya perusahaan-perusahaan sih. Kalau di HackerOne itu perusahaan-perusahaan besar yang ada di situ tuh contohnya itu ada semacam kayak Yahoo, terus apa lagi ya? Mozilla Firefox di situ. Kalau Google dia buka tempat sendiri, ada platform sendiri. Eksklusif dia. Iya, Google eksklusif dia. Tapi banyak sih kayak gitu. Menarik juga sih. Tadi aku sempat, kalau misalkan tadi bilangnya kalau kita misalkan menemukan kerentanan kita bisa lapor ke Apple misalnya gitu. Terus kalau mereka menyetujui bahwa itu valid kerentanannya, baru diproses kan. Berarti mereka juga ada tim yang untuk melihat apakah ini valid atau enggak nih laporan dari ethical hacker di luar gitu. Iya, betul. Jadi mereka di tempatnya mereka juga pasti ada tim validator ya, atau kalau orang-orang bug hunter tuh nyebutnya tuh triager. Mereka itu yang ngevalidasi kerentanan yang ditemukan oleh freelance bug hunter ini. Jadi dia ngetes, wah ini kerentanannya valid atau enggak nih, impactnya beneran kena nggak nih ke perusahaan. Betul. Seperti contohnya itu. apa, Mas? Ada yang menarik nggak waktu itu kalau dari kasus-kasus yang udah ada di luar? Kasus-kasus tentang bug hunting itu ya? Iya. Oke, yang paling menarik itu kita ambil contoh ini aja ya dari yang Indonesia ya. Nah Indonesia itu sebenarnya kalau untuk soal bug bounty, nyari kerentanan secara freelance di perusahaan-perusahaan besar, Indonesia itu sebenarnya nggak ketinggalan, malah hitungan tuh udah maju banget lah. Dan bahkan di komunitas itu ya, di komunitas itu, komunitas metaverse gitu kan, di tempat saya itu ada kadang tuh kita itu kalau misalnya lagi bug hunting gitu, kadang kita tuh rame-rame coba fokusin di satu target misal. Contoh lah, kita bareng-bareng yuk coba nyari bug di TikTok yuk. Nah itu pernah tuh kejadian tuh, TikTok buka di HackerOne tuh. Nah kita rame-rame nyari di TikTok sampai apa ya, sampai kerentanannya tuh bener-bener rata gitu loh. Apalagi waktu itu pas zaman-zaman baru buka TikTok Shop tuh. TikTok Shop itu aplikasi baru. Nah itu aplikasi baru kalau buat hacker ya udah santapan lezat itu loh. Mereka karena aplikasi baru tuh kerentanannya banyak. Pasti goyang ya. Iya. Mereka fokus nyari di TikTok Shop sampai TikTok Shopnya itu saking kewalahannya, saking banyaknya report, respon mereka jadi lama. Beneran. Terus sampai mereka membuat suatu bug yang paling sering ditemukan atau kerentanan yang paling sering ditemukan itu
jadi out of scope atau nggak diterima lagi karena udah terlalu banyak rentetan kayak gitu. Yang awalnya buka di di platform malah jadi ini ya, malah jadi nggak semua diterima ya gara-gara kebanyakan. Iya, gara-gara terlalu banyak dan itu apa ya, sebenarnya aneh tapi nyata sih. Udah gumoh dia. Iya, kadang kita fokus tuh berapa ya, banyak banget lah orang dalam satu komunitas fokus ke situ sampai perusahaan itu kewalahan. Dan itu orang Indonesia semua. Dan jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang Indonesia sebenarnya jago-jago sih kalau untuk soal hacking, bounty kayak gini jago-jago mereka. Tadi Mir ngomong-ngomong, dia Mas Faras ngomong tentang komunitas. Jadi si hacker ini atau ethical hacker ini punya komunitas. Ya, mereka itu punya komunitas dan di Indonesia komunitas hacker itu banyak banget sebenarnya. Ada contoh kayak yang Metaforsec dan lain sebagainya itu ada banyak banget sih mereka sih. Dan mereka tuh emang seringnya tuh nongkrong di komunitas. Mereka sambil hacking itu, sambil freelance, mereka biasa kan seringnya freelance ya. Bug hunting dari bug bounty secara freelance. Mereka bisa sambil ngobrol, sambil nyari-nyari misal, wah saya nemu kerentanan nih bang, ada yang bisa bantu ningkatin impactnya nggak? Banyak kayak gitu biasanya. Ngomongnya bang juga tadi. Iya. Tapi kalau itu kan yang freelance ya, berarti Mas Farah sendiri freelance juga atau? Kalau saya dua-duanya sih. Kadang suka ngambil project cyber security dan juga yaitu freelance bug hunting bareng teman-teman komunitas biasanya. Iya. Tadi kan udah ini ya, udah dapat gambaran nih gimana sih sebenarnya ethical hacker itu dan apa bedanya sama yang black hat ya. Yeah. Nah, sebenarnya aku penasaran nih gini sih, gimana sih caranya teman-teman ethical hacker ini atau white hat itu memastikan kalau kegiatan hacking yang dilakukan itu tuh complying the regulations atau kayak intinya tidak melanggar hukum. Iya, tidak melanggar hukum lah gitu. Nah, itu sebenarnya jadi topik yang cukup menarik juga. Karena untuk bisa melakukan hacking secara legal, kita harus mencari perusahaan yang memang menerima kalau kita mereport kerentanan ke mereka. Yang paling gampang contohnya kayak tadi, dengan suatu perusahaan membuka bug bounty program, itu tandanya mereka secara tidak langsung sudah mengizinkan kita untuk ngetes keamanan aplikasi mereka. Dan kalau sekarang sih di Indonesia ya, di pemerintahan aja mereka udah membuka bug bounty itu. Contohnya kalau boleh tahu, kalau di pemerintahan tuh kayak? Di pemerintahan itu di setiap Pemprov tuh udah ada semua, Pemprov, kementerian. Ada mereka itu punya tim yang namanya CSIRT, Computer Security Incident Response Team. Di Pemprov DKI ada nih. Jadi kalau misalnya kita nge-report kerentanan, contoh lah kita report kerentanan ke Pemprov DKI, kita akan dapat reward tuh. Rewardnya tuh bisa berupa sertifikat sama nama kita dipampang juga di webnya Pemprov DKI. Ada barcode bisa di-scan yang langsung arah ke nama kita. Itu sebenarnya lumayan banget sih buat portofolio. Karena ada tuh salah satu teman komunitasku sih, ada kabar dia itu bisa masuk kuliah ya, masuk universitas jalur prestasi gara-gara mendapatkan sertifikat apresiasi dari pemerintah. Keren banget. Dia ngumpulin banyak dari kementerian, dari Pemprov, kabupaten dan lain sebagainya, sampai banyak dan dia masukkan sebagai buat mencoba daftar jalur prestasi di kampus. Dia keterima masuk jalur prestasi. Itu yang memotivasi Mas Faras juga nggak untuk, kan mungkin boleh kenalan juga nih Mas Faras, kayaknya Luke Young gitu kan. Kalau boleh tahu sekarang itu sekolah, kuliah atau apa? Kalau aku masih sekolah. Wah, SMA kelas 2, kelas 11. Ih, keren banget ya anak-anak sekarang ya. Tua. Ya kita dulu di zaman sekolah gitu ya, SMA gitu belum ada sih aku prestasi kayak gini. Nih, main buku dong nyatet gitu kan. Belajar pulang. Nah, berarti Mas Faras tuh gitu ya, menjadikan teman Mas Faras tuh menjadi motivasi nggak, kayak dia ngumpulin berbagai portofolio, sertifikat, terus dia keterima gitu ya dengan jalur prestasi, itu menjadikan Mas Faras motivasi untuk menjadi seorang hacker, atau ada motivasi lain gitu kalau boleh tahu? Ada motivasi lain selain yang tadi ya? Apa tuh? Ya sebenarnya utama sih dari ngebentuk komunitas dulu deh. Ngebentuk komunitas kan juga ini ya, membuat wadah buat para teman-teman ethical hacker buat belajar gitu. Sebenarnya tujuan utama juga selain cari prestasi juga sebenarnya cari manfaat sih. Iya benar. Buat ya biar dunia akhirat stabil. Betul, ih keren banget. Anak rohis. Mikirin akhirat ya. Anak rohis nih. Ya dan itu juga sebenarnya aku juga sering ini sih. Kalau di sekolah lah ya. Di sekolah tuh ada lah beberapa ngajakin teman-teman, influence teman-teman buat ikut belajar hacking juga, hacking secara legal, biar mereka bisa bisa dapat penghasilan dari freelance tadi kan, atau bisa ngumpulin prestasi buat misal masuk kuliah, misal buat jalur SNBP misal.
siapa tahu kan bisa. Dan itu alhamdulillah banyak sih. Banyak yang tertarik, yang mau belajar. Cuma yang malu-malu kan juga masih banyak sih. Keren banget ya Mir. Jadi sebenarnya banyak banget ya, maksudnya tuh dari hacking aja tuh bisa pertama buat penghasilan, terus juga buat kemampuan diri sendiri juga, sama bisa tadi ngebantu buat masuk kuliah juga, bantu orang lain juga. Jadi kayak banyak banget nih yang bisa di-achieve lewat kegiatan hacking. Tapi aku suka banget sih statementnya Mas Faras, bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia kan bermanfaat untuk orang lain. Setuju. Kayak gitu. Mungkin terus tadi Mas Faras awalnya gitu ya bisa cemplung gitu menjadi seorang ethical hacker atau tahu hacker ini tuh gimana sih, kepo soalnya? Sebenarnya itu awalnya pas dari zaman Covid sih. Zaman Covid itu kan gabut banget di rumah, bener-bener gak ngapa-ngapain itu, tidur, main game, belajar, Zoom gitu-gitu doang. Lama-lama ya cobalah ngulik sendiri. Pertama lihat dari YouTube sebenarnya tentang hacking gitu. Belajar hacking, terus coba-coba, terus nyoba ikut kursus tuh, apa kursus. Udemy gitu-gitu? Ikut, bootcamp. Bisa dari bootcamp atau dari YouTube juga ada kursus-kursus gratis kan. Tapi waktu itu aku nyoba kursus yang berbayar sih, buat sekalian nambah ilmu juga kan. Terus sekalian ngembangin komunitas, dan itu ngurus komunitas sebenarnya juga kayak semacam ranah buat belajar gratis, karena kan kalau ngurus komunitas tuh mau nggak mau tuh kita harus bisa menjawab pertanyaan orang lain. Betul. Nah, dan dari pertanyaan orang lain itu aku juga jadi ikut ngulik juga, dan lama-lama jadi paham juga. Jadi semakin sering praktek jadi ya makin sempurna lah, ilmunya makin banyak kan. Praktis kan makes perfect. Betul. Berarti baru 3-4 tahun ini ya nyemplung di hacking. Dari SMP Mir. SMP. Masya Allah banget. Keren banget. Terus kalau boleh tahu berarti si Mas Faras ini ngurus si komunitasnya? Iya betul. Di Discord itu? Iya di Discord. Yang paling sering di Discord sih. Berarti nanti gabung ke situ terus gimana? Jadi admin atau gimana? Aku nggak kebayang. Siapa aku? Aku di situ admin. Kan emang yang salah satu yang ngebentuk juga dari awal sih. Ngebentuk. Jadi keren banget sih. Jadi ngebentuk baru ya. Iya. Jadi nggak cuman hackingnya aja nih yang diasah ya, tapi sisi-sisi lain kayak networking sama temen-temen ethical hacker lain juga dapet gitu. Mungkin terus juga mau tahu kan tadi belajar di SMP gitu ya. Pasti kan ada dukungan gak sih dari orang tua, karena kan menjadi seorang hacker kita perlu resource kan, kayak device dan lain-lain. Ada dukungan dari orang tua atau orang tua bilang ngapain sih Dek jadi gitu-gitu Dek, jadi hacker nggak usah gitu. Didukung sih pasti sih, karena banget. Ya alhamdulillah orang tua ini sih dukung banget lah, dengerin juga tentang etika hacking, dan mereka juga jadi belajar lah, jadi lebih aware juga. Wow, Masya Allah. Iya. Kalau dari guru tahu nggak kalau kamu sebenarnya bisa nih, kayak maksudnya jago lah di bidang IT gitu ya kan, masuknya hacker kan ke IT kayak informasi teknologi. Guru-guru tuh tahu nggak kalau kamu kayak gitu? Tahu sih. Malah beberapa kali tuh suka disuruh jadi pembicara di sekolah. Gitu. Tapi sering dimanfaatin nggak benerin komputer gitu? Karena content creator juga kan, jadi pasti guru-gurunya pada tahu. Betul. Ada guru yang nonton ini nggak, video kamu nggak? Ada guru yang tahu sih. Mungkin boleh kasih tahu nggak apa ininya, username YouTube-nya? Iya benar. YouTube-nya Meta4sec. Meta 4sec ada tuh, keluar di YouTube langsung. Nanti keluar nggak di sini? Kita nanya nanti. Terus aku juga mau nanya, tadi kan belajar gitu ya dari berbagai bootcamp. Kalau aku juga, maksudnya aku udah bekerja gitu ya, kita Mira sudah bekerja, pasti kita terus mengasah skill. Nah kalau si Mas Faras tadi udah belajar tadi di misalnya di YouTube dan lain-lain, sekarang masih tetap belajar nggak? Atau masih, dan itu dengan ngelakuin tadi ya bug hunting, bug bounty, sambil ngobrol sama teman-teman komunitas, itu secara tidak langsung tuh akan ada aja ilmu baru yang nambah. Karena kan hacking itu seni sebenarnya. Karena setiap orang tuh setiap mereka melakukan hacking, mereka punya cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan suatu kerentanan. Dan karena setiap orang beda-beda caranya, ya kita kalau dengan belajar cara orang lain dengan nimbrung di komunitas itu juga akan nambah ilmu baru sih. Dan itu masih dilakuin sih setiap hari, pasti ada aja ngobrol-ngobrol di komunitas. Gitu. Jadi rame ya notifnya. Iya. Caranya gimana? Cara orang beda-beda nemuin kerentanan, boleh kasih contoh nggak? Nah, cara beda-bedanya itu sebenarnya kalau untuk basic ya, untuk basicnya sih sama, belajarnya sama. Cuma makin kesini itu semakin mereka menguasai, mereka itu punya caranya masing-masing. Misal cara yang lebih cepat untuk menemukan kerentanan, karena ada tekniknya masing-masing sih sebenarnya sih.
mereka ada caranya beda-beda lah intinya. Kayak misal contoh aja ngerjain soal matematika kan rumusnya ada banyak kan, bisa pakai rumus yang beda-beda. Sama kayak hacking untuk mendapatkan suatu kerentanan mereka bisa pakai cara yang berbeda-beda atau bahkan mereka kadang suka menemukan cara baru sendiri. Gitu. Sebenarnya kayak ways-nya yang beda gitu kan, jalan menuju Roma ya bisa lewat mana dulu gitu kan, belok kanan atau belok kiri gitu kan. Betul. Tapi kalau saat ini yang paling cara yang paling cepat atau paling menguntungkan tuh yang gimana? Ada nggak? Cara paling cepat? Sebenarnya ada sih cara paling cepat untuk mendapatkan kerentanan. Kita bisa pakai sebenarnya kalau sekarang itu ada tools yang sekali jalan. Terus kita masukin nama webnya nih. Contoh kan masukin webnya abc.com misal. Nah itu kita masukin nama webnya sekali, itu toolsnya itu akan nge-scan, mendeteksi kerentanan dan itu bisa langsung nemuin kerentanan sebenarnya. Cuma terkadang kalau terlalu simple juga hasilnya tuh nggak bisa maksimal. Cuman di permukaan gitu aja. Ya di gitu permukaan. Karena itu udah langsung pakai tools kan. Tapi tools kayak gitu berbayar. Nah itu berbayar nggak? Dan kalau tools kayak gitu bagusnya ini baiknya juga nih orang-orang komunitas ini. Mereka bikin tools itu dari komunitas atau komunitas. Jadi open source gratis semuanya. Segampang itu ya berarti sekarang? Enggak segampang itu juga sih, tapi maksudnya aksesnya lebih gampang. Aksesnya jauh-jauh lebih mudah sekarang. Tapi Mir mau nanya juga, contohnya apa sih nama toolsnya? Bisa kita download sendiri atau emang hanya orang komunitas yang boleh tahu? Sebenarnya bisa di-download secara publik sih. Di Metaverse sendiri, di YouTubeku itu udah banyak sih tentang bahasan itu. Tools-toolsnya banyak. Berarti ntar penonton di sini harus nonton di YouTube kamu ya. Kunjungin lebih lengkapnya gitu ya Mir kalau mau tahu. Ya, tadi kan kita udah ngobrol juga tuh soal kayak keamanan data dan segala macam. Mungkin kalau aku pribadi nih sebagai orang awam boleh cerita sebenarnya kalau pengalamanku terhadap kayak keamanan siber dan segala macam tuh lebih ke kebocoran data sih. Aku tuh kemarin minggu lalu ya. Pokoknya awal minggu ini awal minggu lalu deh, intinya aku mendapatkan sebuah undangan di Telegram yang aku tuh nggak tahu, undangan grup gitu loh Mas. Jadi kayak aku nggak tahu itu tuh siapa yang ngundang, isi grupnya siapa aja. Tapi aku curiga, maksudnya kan berarti nomor Telegram aku atau kayak username aku tuh diketahui sama orang yang aku tuh nggak pernah publish itu gitu loh. Terus juga pernah dulu dapetin kayak phishing gitu dari WA tuh dapet disuruh klik-klik undangan yang .apk itu .apk gitu. Forward many times. Berarti kan nomor kita tuh kesebar ya, data pribadi kita tersebar. Nah itu menurut Mas Farah sendiri tuh kenapa sih bisa terjadi kebocoran data di Indonesia terutama ya? Iya. Dan itu sebenarnya ada banyak cara juga sih, terutama nomor telepon yang paling sering kan. Kadang di telepon banyak banget, sekarang bisa 10 kali nggak jelas. Iya banyak. Itu kalau sebenarnya ada banyak faktor sih. Kalau ada juga faktor dari kayak apa ya? Kadang tuh kalau misal di mall atau di mana tuh kadang suka ada ini yang kayak misal minta sumbangan terus masukin nama sama nomor telepon. Atau contoh lain lagi dari paket kita ada nomor telepon tuh, kadang alamat rumah itu kadang dibuang sembarangan terus orang nemu bisa dipakai kan. Atau yang paling berpotensi dan paling sering terjadi kemungkinan itu dari data breach tadi, dari database perusahaan yang bocor. Betul. Kadang kan untuk daftar akun kita butuh nomor telepon. Terus jadi nomor teleponnya bocor, datanya bocor, terus dipakai sama penipu-penipu itu tuh buat ngerjain kita, buat ya kayak gitulah, nanam file APK dan sebagainya. Dan tentang file APK itu juga sebenarnya tuh file APK itu sebenarnya dibikinnya tuh gampang sebenarnya. Oh gitu. Iya. Ada tuh yang sekali jalan juga. Tapi itu tuh ngaruh kalau kita nggak klik, itu data kita emang ketarik gitu apa gimana? Kalau kita nggak klik doang sebenarnya sih belum sih. Tapi kalau kita pencet install itu baru. Gitu. Soalnya kan aku kan penggunaan bukan pengguna Android, aku pengguna iOS. Nah katanya tuh aku dengar kalau iOS tuh nggak bisa tuh kena virus atau apa lewat APK, tapi kalau Android bisa, bener nggak sih Mas? Iya betul, karena kalau iOS itu beda dia format aplikasinya. Kalau Android kan APK, kalau iOS apa waktu itu lupa sih. Tapi intinya beda sih kalau iOS itu. Tapi kalau udah sampai tahap download install baru ini ya. Baru keambil semua data-data kita gitu. Iya, harus install sampai benar-benar pencet install, aplikasinya dipasang, itu baru bisa keambil semua data-datanya. Terus kalau misalkan udah terjadi nih Mas, teman-teman di rumah mungkin bisa jadi edukasi juga. Betul. Udah terjadi misalkan ngeklik download install aplikasi yang kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Atau misalkan kayak kebocoran data lainnya deh, apa yang harus dilakukan?
Yang harus dilakukan sebenarnya pertama ganti password. Terus factory reset ya, di reset ulang tuh HP atau laptopnya semuanya. Dan yang terakhir itu pasang yang namanya itu 2FA, two factor authentication, kayak semacam verifikasi OTP dan lain sebagainya. Itu jadi penting ya sebenarnya 2FA itu ya. Penting banget. Tapi itu kan kalau misalkan udah kejadian ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah mungkin ada yang nggak pernah mengalami tapi takut untuk mengalami, itu harus gimana cara untuk mencegah data pribadi agar tidak bocor dan tidak kejadian yang seperti tadi? Untuk mengatasi data pribadi supaya tidak bocor itu sebenarnya kalau misal ngedaftar web atau apa, kita pastikan itu web itu yang apa, yang sekiranya tuh yang trusted lah. Ada lagi nggak selain itu? Selain itu juga sebenarnya pakai passwordnya tuh setiap akun tuh beda-beda. Contoh akun Instagram passwordnya beda, akun Twitter passwordnya beda, Gmail beda iya, gitu ya. biar kalau misal satu password bocor nggak semuanya langsung kena. Karena ini kesalahan utamanya di sini biasanya seringnya. Itu menarik banget, soalnya kan orang-orang kadang ada yang pengen cepet, yang pengen gampang gitu kan. Jadi satu password untuk semua, kecuali yang emang ada harus ada karakter khusus gitu. Nah, ternyata justru nggak bagus ya kayak gitu ya. Iya, nggak bagus karena kalau misal satu bocor ya semua kena kita. Tapi mungkin Faras ada tips and trick nggak, kayak tadi mungkin kayak aku ya orangnya pelupa, jadi udah deh satu aja gitu ya Mir, untuk semua berkali-kali. Kalau dari Faras sendiri ada tips and trick nggak biar cepet ngafalnya dan mudah pakai passwordnya gitu? Nah sebenarnya ada software sekarang, password manager namanya. Aku kira password generator. Jadi yang bisa nge-save sendiri. Iya, gitu nge-save sendiri. Cuma itu sebenarnya bahaya nggak? Itu dia tuh. Sebenarnya ada modus juga password manager palsu. Jadi password managernya kita juga pakai yang yang aman lah. Ngomongin itu, Samsung juga punya sebenarnya sih. Iya, jadi aku tuh kadang kalau masuk sebenarnya tinggal masukin sekali passwordnya, tinggal pakai biometrik gitu ya, langsung kayak. Tapi kalau misalnya dari Samsung kayak gitu nggak apa-apa dipakai? Nggak apa-apa. Itu pasti kalau dari Samsung ya harusnya sih trusted sih, aman itu. Ya walaupun pasti ada ya celah-celah tadi gitu kan ya. Nggak mungkin nggak ya. Yang perlu dikonsider adalah yang dari luar misalkan kayak kan ini Samsung tapi kalau misalkan dari luar kita harus coba untuk lihat juga apakah itu bener atau enggak gitu ya. Iya betul. Sama halnya kayak antivirus sebenarnya sih. Antivirus kadang kalau antivirusnya yang abal-abal itu bukannya ngeprotek kita dari virus, malah mendatangkan virus tuh. Banyak juga model-model kayak password manager tadi. Kalau password managernya yang bukan yang resmi atau yang belum trusted, yaitu yang ada mereka malah mencuri data kita. Tapi kalau dari lingkungan Faras gitu ya, lingkungan Mas Faras, ada nggak sih yang pernah kejadian terus kayak dia panik, Faras aku udah installin bla 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 gitu? Ada nggak? Atau kamu sendiri pernah nggak? Ada teman sendiri sih. Oh gitu, teman sekolah? Iya. Terus gimana Faras? Dia cerita gimana? Nah dia cerita awalnya dari HP bapaknya sebenarnya. Bapaknya diklik. Terus kayaknya menjalar ke HP anaknya. Tapi bisa kayak gitu Faras? Emang bisa pindah di bisa kayaknya dia ngirimin, disebarin lagi kayaknya lewat forward gitu ya. Iya. Begitu terus dia bilang, ini gimana Res? Udah factory reset lah, terus ganti semua akun email, passwordnya pasang 2FA semuanya. Harus begitu. Karena satu-satunya jalannya itu reset ulang. Karena kadang ada yang udah diinstal, kita kalaupun udah hapus tetap apa ya? Tetap ketanam gitu. Jadi mau nggak mau harus di factory reset ulang, bener-bener. Berarti Mas Faras ngebantuin ya waktu dia terkena ini ya, dia konsultasi gitu. Iya, ngasih saran. Tapi kalau Mas sendiri pernah kena? Alhamdulillah belum scam? sih. Belum. Karena dari SMP udah aware gitu ya. Oke, Mas Faras kan sebenarnya udah lumayan lama nih. 2-3-4 tahun lah ya di dunia hacking gitu. Terus juga udah mulai dari SMP banget, udah banyak prestasinya. Tadi udah pernah ikut bounty apa segala macem. Boleh gak sih diceritain Mas, ada gak satu prestasi yang paling membanggakan gitu ya? Oke, kalau prestasi membanggakan, yang paling membanggakan ya justru sebenarnya di luar bak bounty tadi sih. Nah, prestasi yang paling membanggakan itu tentang komunitas sebenarnya. Pertama ya karena yang pertama komunitas Metaforsec yang aku bangun dari awal itu sekarang udah cukup terkenal lah kalau di kalangan orang IT security. Dan kemarin nih baru banget, alhamdulillah kemarin Metaforsec itu habis diundang ke Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, dari Kemhan, perwakilan dari Kemhan, untuk jadi komunitas pertama yang diajak untuk ngebangun komunitas cyber bela negara yang resmi dibuat sama Kemhan gitu. Untuk itu. Keren banget. Nanti nggak lanjut Unhan kan? Belum tahu nanti gimana. Kirain ya udah negara. Terus kalau tadi kan ngomonginnya prestasinya yang mengesankan adalah komunitas gitu ya. Kalau sama klien ada nggak yang? Kalau untuk klien sebenarnya ini sih
tadi sih Apple sebenarnya. Apple masih yang salah satu yang paling inilah, yang paling berkesan karena dapetinnya juga lama itu. Di Apple itu aku dari pertama report sampai dinyatakan valid dan di rewardnya turun itu berapa bulan ya? 3 bulan ada waktu itu. Itu kalau boleh tahu nemuin kerentanan apa, Mas? Nah, waktu itu nemu kerentanan, namanya itu kerentanan injection sebenarnya. Jadi di situ aku itu bisa ganti tampilan webnya, tapi nggak semuanya ya. Ganti tampilan satu web doang. Karena di situ tuh aku bisa menginputkan suatu kode atau suatu codingan yang malisius. Jadi codingan itu tuh keeksekusi sama sistem sampai sistem itu apa ya? Jadi tampilan tuh jadi berubah gitu. Dan itu bisa diubah jadi apa ya, tampilan webnya Apple tuh bisa di deface lah istilahnya begitu. Sama orang lain gitu ya. Iya. Maker, gitu. Terus rewardnya apa kalau boleh tahu dari Apple? Kalau rewardnya waktu itu dimasukin ke Hall of Fame ya. Hall of Fame. Wih, keren banget Hall of Fame loh. Terus tadi ngomong-ngomong Mir, tadi kan Faras pernah sebut ya kalau dia ada nih di Pemprov DKI Jakarta. Boleh jelasin nggak sih yang di Pemprov DKI Jakarta Faras terlibat juga atau pernah? Oh, kalau itu aku pernah coba report ke Pemprov DKI. Dan kalau dari teman-teman komunitas juga banyak yang report ke Pemprov DKI. Karena responnya juga salah satu yang cepat juga sih sebenarnya. Nah, di situ jadi banyak yang hunting di situ, banyak yang nyari sertifikat dari situ. Dan banyak sih yang dapat. Ngomong-ngomong sertifikat nih, tadi kan kalau ada nih kakak kelas Faras atau teman komunitas gitu ya, dia bisa masuk kuliah dengan prestasi. Ngomong-ngomong Faras juga pengen kuliah apa kalau boleh tahu? Lanjutin apa nih nanti? Oh, kalau jurusan sih ya udah pasti IT sih. Tapi udah ngincer kampus nggak? Nah, kalau kampus itu deh yang masih bingung sebenarnya. Dalam negeri atau di luar negeri jangan-jangan? Bisa dua-duanya lah. Iya, amin. Semoga ya, semoga kita doain. Sebenarnya ini lagi sih aku penasaran juga nih. Tadi kan dari awal obrolan kita tuh udah banyak tentang kebocoran data juga. Kasus mulu gitu. Iya, kasus mulu. Tadi selain ngomongin Faras ya terutama ya. Sebenarnya tuh benang merahnya menurutku adalah di satu hal, yaitu literasi digital di kita yang belum terlalu, ya orang-orang belum terlalu mumpuni lah, belum terlalu dapat akses literasi digital mengenai si cyber security ini gitu. Kayak tadi aku juga sebenarnya baru tahu kalau ternyata link-link yang phishing itu tuh kalau udah diinstal aplikasinya baru bisa berbahaya dan sampai bahkan m-banking dan segala macam juga bisa ketahuan dari situ kan. Leli juga pasti ada beberapa yang baru tahu sekarang gitu. Boleh nggak sih Mas dikasih tips nih buat teman-teman di rumah, cara apa kira-kira yang paling ampuh gitu ya untuk orang-orang tuh bisa meningkatkan literasi keamanan siber dari perspektifnya Mas Faras sebagai ethical hacker? Biar mereka sadar dan aware gitu. Biar mereka sadar dan aware. Sebenarnya itu mereka apa ya, biar mereka sadar dan aware tuh mereka sebenarnya harus sering-sering nonton atau ngikutin event atau nonton YouTube lah gampangnya. Nonton YouTube tentang security awareness kayak video inilah. Nah, ini kan bahas-bahas tentang kejahatan dari hacking dan lain sebagainya, itu kan banyak banget ya. Dan untuk mereka biar bisa ngerti dan biar bisa sadar ya harus sering-sering nonton kayak ginian. Dan tapi kan kadang kan jeleknya ada orang yang baru sadar atau baru baru belajar atau baru ngehindarin hal-hal buruk itu setelah kejadian. Nah, itu ya harusnya nggak boleh lah ya. Harusnya mereka itu udah aware dari awal, karena kan ditambah juga sekarang berita tentang kejahatan cyber kan udah di mana-mana ya. Harusnya mereka sih pasti notice ya akan hal itu dan mulai memperbaiki diri dengan nonton acara security awareness dan lain sebagainya. Kan udah banyak banget di YouTube. Di JSC aja kan beberapa kali event ada kan. Makanya mungkin nanti bisa ya teman-teman nonton event atau datang ke event JSC juga yang berkaitan dengan keamanan security. Cyber security gitu ya Mir ya, karena mungkin tadi kejahatan orang hanya tuh cuma kejahatan fisik gitu ya. Ternyata kan kita di dunia digital ada juga nih kejahatan digital dengan ditangani di cyber security. Karena gitu. Sebenarnya daya pakai dan daya beli atas internet dan teknologi kita lumayan tinggi sih Lel. Jadi harus diimbangi dengan ada literasi mengenai keamanan siber. Terus kalau kata Bung siapa tuh waspadalah. Oke. Tadi ngomongin juga tentang bug bounty kan. Sebenarnya kalau bug bounty kayak gitu sering dilakukan tuh selain sama pemerintah sama apa aja sih? Sama perusahaan-perusahaan tapi perusahaan-perusahaan yang udah gede ya. Kayak contoh lah kalau di Indonesia Tokopedia. Begitu mereka tuh udah pada open bug bounty sih. Karena mereka udah aware sama cyber security. Sebenarnya salah satu nandain yang paling gampang
kalau mereka udah aware banget sama cyber security ya biasanya mereka ngadain bug bounty gitu sih. Itu tahunan, eventual atau gimana? Itu jalan terus sih. Sampai seberhentinya aja. Oke, sampai udah bener-bener ketemu nih apa yang valid nih dari mereka kerentanannya, terus kemudian diproses gitu ya. Iya, betul. Oke. Terus ngomong-ngomong Mir, Iya. JSC kan juga punya aplikasi. Apa aplikasinya coba Faras? Jaki. Iya, pakai kan, tapi pakai kan. Iya, ada aplikasi. Warga DKI. Gimana tuh pendapat kamu tentang Jaki? Sebenarnya udah cukup secure sih, tapi aku belum pernah coba ngetes lebih lanjut. Waduh. Tapi ya alhamdulillah kalau emang udah cukup aman secure sih, ya, aman ya. Kira-kira seru nggak ya kalau misalkan kayak dari Jaki gitu kita bikin bug bounty, terus kemudian kayak ethical hacker ini mencari kerentanan atau apa, terus kemudian ada reward dan segala macam, seru kali ya? Betul. Boleh kali kita coba kali ya? Harusnya udah ada sih, nggak gabung sama Ciser itu iya, deh dari Jaki gitu ya. Iya, collab. Komunitasnya Faras. Iya, betul. Aduh, sayang banget nih kayaknya waktu kita udah hampir habis ya, tapi seru banget seru ya, banget sampai obrolannya hari ini ya, padahal ya kenapa waktunya tuh berjalan cepet banget kalau misalkan obrolannya seru. Nah, terakhir nih Mas Faras, mungkin bisa kasih tips buat teman-teman di rumah terkait dua hal sih. Aku penasaran dua hal dari Mas apa. Pesannya pertama untuk teman-teman yang belum aware soal mengamankan data pribadi dan juga keamanan siber. Terus kedua, mungkin ada teman-teman di rumah yang masih seumuran Mas Faras yang pengen jadi ethical hacker atau mendalami dunia ini lebih lanjut, boleh dikasih pesannya? Terinspirasi setelah nonton ini gitu ya Mir ya. Oke, yang pertama kalau buat yang belum aware ya, ini pokoknya harus segera berubah lah, karena makin kesini kebocoran data semakin banyak, semakin maju teknologi semakin banyak juga nanti akan kerentanan muncul tuh. Semakin ada yang bilang bahkan semakin smart teknologi bahkan semakin vulnerable atau semakin rentan teknologi tersebut. Jadi kayak misal kota yang pintar kalau nggak ada yang nge-manage dengan baik itu bisa jadi bahaya sebenarnya. Keren. Dan yang selanjutnya kalau buat teman-teman yang masih muda yang pengen belajar cyber security, mungkin bisa dimulai dengan nongkrong di komunitas sebenarnya sih. Jadi walaupun dia nggak tahu apa-apa, join aja apa-apa. Join aja, karena pasti dibimbing dari awal, ditanyain. Bahkan dari sampai ada jawaban template buat orang yang nanya kan banyak banget tuh. Bang, cara belajar jadi hacker gimana itu? Sehari bisa dapat 3 kali pertanyaan kayak gitu. Sampai setiap ada pertanyaan kita tinggal copy paste aja. Tapi meskipun dianjurkan buat yang muda, tapi juga kalau yang tua atau segala usia juga nggak masalah ya ikut ya di komunitas. Bebas. Oke, mungkin dengan berakhirnya pesan dari Faras gitu ya, berakhir juga session kita pada hari ini. Terima kasih Faras sudah datang. Semoga lancar-lancar sekolahnya. Amin. Masa depannya semakin terang dan berguna, bermanfaat untuk lingkungannya. Semoga gitu ya. tembus ya masuk IT ya dimanapun itu universitasnya. Betul. Terima kasih juga Mira untuk hari ini. Terima kasih kepada Smart Citizen yang ada di rumah. Jangan lupa untuk terus gitu ya follow sosial media kami JSC yang ada di bawah ini nantinya untuk tahu episode selanjutnya gitu ya Mbak. Dan juga jangan lupa follow, like, subscribe, and comment di YouTube kita, di vlog di vlog sih? JSC Labs gitu ya. Di JSC Lab. Dan nantikan terus podcast berikutnya. Betul. Aku Amira. Aku Laili. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.